Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Kami berdoa kita semua selalu sehat, selalu penuh dengan berkat Tuhan, dan selalu penuh dengan sukacita. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu terkasih di dalam ibadah online Zion Church of Christ. Memasuki bulan Februari kali ini, Gereja Zion Church of Christ mempunyai tema Progres atau Kemajuan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengambil tanggung jawab. Bapak Ibu terkasih, kita harus tetap yakin dan percaya ketika Tuhan menetapkan kita untuk mengambil suatu tanggung jawab, itu artinya Tuhan akan membuat kita lebih baik dan lebih dahsyat lagi. Sekarang sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami ingin memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Berkati jalannya ibadah pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Berkati Pastor Romi Matulesi yang ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang disampaikan hanya bersumber daripada Engkau saja. Berkati para pelayan-Mu dan kami semua agar kami bisa sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama angkat tangan kita, siapkan hati kita menyembah dan memuji Tuhan. Come on! Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang layak terima setiap pujian. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kami menyembah-Mu. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, sungguh semesta sujud menyembah. Kembalikan pujian kita kepada Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Engkau layak terima pujian kami, Yesus. Engkau bertata dalam setiap hati kami. Come on! Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
kembali angkat tangan kita katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the birth. From a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, had to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for and even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of In the morning that you rose, all of heaven held its breath. Till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not fade. By His love and in His name, in His freedom I am free.
bahwa pada hari ini, pada detik ini Tuhan, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu mampu dengan bangga bisa berkata bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati, bukan lagi orang-orang yang masih tertawan oleh masa lalu kami Tuhan. Tapi kami adalah orang-orang yang telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu, memperoleh hak ahli waris-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin bawa hati kami pada hari ini Tuhan. Kami ingin datang ke hadirat-Mu lebih lagi. Kami rindu untuk berada di dalam hadirat-Mu. Kami Puji Tuhan, saudara kekasih Kristus, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang saya undang Bapak, Ibu, Saudara semua untuk sama-sama kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sudah memasukkan pokok doa kepada kami. Mari sama-sama kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang mulia, agung, perkasa, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk saudara kami yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kau berkati saudara kami ini supaya dalam bulan ini pun bukakan jalan bagi dia untuk bisa mendapat pekerjaan baru. Sehingga namamu juga dimuliakan melalui pekerjaan yang baru dia terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang orang tuanya sakit. Tuhan sembuhkan orang tua dari saudara kami ini. Jamah segala penyakitnya. Obat-obat dan dokter pun yang dipakai Tuhan, Engkau melalui dokter, melalui obat, Tuhan terjadi kesembuhan bagi orang tua saudara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang rindu untuk terjadi pemulihan ekonomi keluarga. Berkati keluarga ini Tuhan, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Biar setiap pekerjaan, usaha bisnis, Tuhan berkati bisa berhasil. Melalui pekerjaan ini pun terjadi pemulihan untuk ekonomi keluarga ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama dengan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Di dalam menjalankan pemerintahan ini Tuhan, dalam kondisi yang sekarang kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai. Berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi Presiden kami. Dan berikan roh takut akan Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, di dalam menentukan tujuan daripada negara ini, dalam menentukan segala tindakan, semua itu untuk kepentingan rakyat banyak, untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari segala keinginan-keinginan jahat Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi bangsa yang adil dan makmur. Tuhan Yesus, pada masa pandemi ini juga kami berdoa, Tuhan berkati bangsa dan negara ini, jauhkan dari pandemi ini Tuhan. Biarlah boleh berlalu dari bangsa dan negara kami ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas normal sebagaimana sebelum terjadi pandemi. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada saat bersamaan ini kami juga mengucap syukur Tuhan. Karena Tuhan sudah menyembuhkan orang tua dari saudara kami bebas dan sembuh dari COVID-19. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk berkat daripada-Mu. Biar melalui keluarga ini, Tuhan, namamu juga dimuliakan. Dan hamba percaya Tuhan, keluarga ini terus mengandalkan Tuhan. Berkati terus keluarga ini Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk proyek saudara kami, di mana realisasi pembayaran proyek sudah
terrealisasi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati terus semua proyek-proyek dari saudara kami ini. Supaya ke depannya juga Tuhan, melalui proyek-proyek ini juga Tuhan Yesus, dia selalu mengucap syukur. Dan juga nama Tuhan terus dimuliakan. Bapak terima kasih untuk semua kemurahan-Mu. Semua berkat-berkat yang sudah kami terima. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Kristus, sebagaimana saudara ketahui bahwa kita di Gereja Giant Church of Christ ini sepanjang tahun 2020 mengusung tema besar, yaitu planted atau tertanam. Bagi saudara yang rindu bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam sel grup kami yang namanya iConnect, yang saat ini diadakan secara online. Nah, perkembangan rohani saudara akan terpantau dan kita akan bertumbuh bersama. Karena kita tahu tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Nah, selain itu, saudara juga akan mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan di gereja. Nah, ini informasi dari kami. Untuk ayat renungan minggu ini, diambil di Amsal 20 ayat 7. Amsal 20 ayat 7 saya bacakan, nanti kita sama-sama bacakan setelah saya bacakan. Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Sama-sama kita bacakan. Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, melalui ayat renungan firman ini, bahwa Tuhan menyuruh kita untuk menjadi orang benar. Jadi orang benar itu tidak sia-sia. Sampai keturunan pun ya berbahagia. Saya percaya melalui ayat renungan ini, saudara dan saya terberkati. Nah, sebelum kita masuk kepada perjamuan kudus dan firman Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan lagu pujian berikut ini. Terima kasih. Thank you, Jesus. Thank you for your grace, your mercy. Dan kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau dengan bangga berkata bahwa kita menerima berkat. Kita menerima segala sesuatu yang hanya dari Tuhan. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima berkat, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra,
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Saya sangat senang selalu setiap hari Minggunya bisa berjumpa dengan saudara. Dan selalu saya berdoa dan berharap, selalu percaya bahwa keadaan yang terbaik yang senantiasa Tuhan yang sediakan bagi setiap kita. Well, selamat datang di bulan Februari. Sekarang kita ada di bulan yang kedua di tahun 2021. Dan ini merupakan kabar baik bahwa kita senantiasa menikmati anugerah serta segala kemurahan yang Tuhan sediakan. Nah, oleh sebab itu saudara, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, tentunya kita sudah diberkati di dalam pujian penyembahan, dan saatnya kita akan masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami boleh bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, bersama dengan siapapun yang bersama kami hari ini, di lokasi kami masing-masing melalui siaran secara online, melalui siaran yaitu Gereja Zion Church of Christ. Kami percaya bahwa ini merupakan kesempatan yang berbahagia untuk kami diberkati, menikmati kasih karunia, menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahwasanya kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semata karena kebaikan dan itu semata karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan terlebih dahulu bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena firman-Mu yang berkata, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Mintalah apa saja dikehendaki dan dia akan menerimanya. Kami mempercayai bahwa di dalam Kristus kami menerima segala sesuatunya. Di dalam Kristus kami memiliki segala sesuatunya. Jaminan apa yang dunia tidak bisa berikan, itu yang Bapa sediakan bagi kami. Maka siapapun yang hadir hari ini, aku berdoa yang sakit sembuh, tidak kambuh lagi. Kalau mereka sedang butuh pemulihan atas kesehatan mereka, dalam nama Tuhan Yesus, terjadi mujizat atas kehidupan mereka. Tangan mereka dalam keuangan, juga karir, proyek bisnis mereka diberkati berhasil. Terbukalah jalan atas setiap karir kehidupan mereka. Thank you Lord Jesus. Dan setelah itu kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Sederhanakan kata kalimat bahasa yang aku pakai agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu pimpin ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudara, sebelum kita masuk di dalam sakramen tubuh darah Yesus, satu firman Tuhan saya bacakan buat saudara yang terambil di dalam Roma pada pasalnya yang ke-12. Pada ayat yang ke-12, ayat ini berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pada waktu saudara sedang ada pengharapan, Alkitab mengatakan untuk kita bersukacita. Tahukah saudara, pada waktu kita sedang sesak atau sedang ada tanggungan atau sedang ada pergumulan, biasanya hati kita akan dibuat menjadi ciut. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan buat setiap kita bersabarlah di dalam kesesakan, problem, trouble yang sedang kita hadapi. Dan Alkitab menjaminkan, teruslah bertekun di dalam doa. Kita yang harus mengganti situasinya. Jangan izinkan situasi yang mengendalikan kita, tetapi kita yang harus mengendalikan situasi. Kita mengganti gerak tubuh kita, bukan untuk ketakutan, tapi kita mengganti gerak tubuh kita untuk bersukacita. Daud di dalam masalah yang dihadapi, apa yang dia lakukan? Dia paksa tangannya untuk diangkat, dia paksa mulutnya untuk memuji, dia paksa badannya untuk menari. Dan itu yang terjadi, itu bisa merubah internal dia untuk dia bisa bersukacita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di atas kepala, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Tidak akan terkapar di rumah sakit. Kami menang atas segala virus. Kami menang atas virus COVID-19. Kami tidak terkapar di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita mengangkat anggur ini dengan iman kita bersama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam rumah tangga kami. Maka oleh darah Yesus Kristus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Kami percaya
Kami sudah punya rumah di bumi, sudah punya rumah di sorga, tidak akan mengembara. Dimanapun kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat, kami bebas dari maut. Kami diberi kuasa menginjak ular, menginjak kalajengking, menghancurkan setan-setan, roh-roh jahat. Kuasa kegelapan kami patahkan, kami kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami, diberkati pasti berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula saudara, Anda ambil minyak di tangan saudara, saudara taruh dan saudara kita berdoa bersama, lepaskan berkat. Karena ini merupakan perintah Tuhan, kenapa kita menggunakan sakramen minyak ini. Dan selalu saya katakan bahwa saudara, mujizat, tanda-tanda ajaib, sebagaimana murid-murid di awal pelayanan mereka menggunakan sakramen minyak ini, kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan berkali-kali dalam kesaksian-kesaksian, kalau Anda yang menyaksikan acara ini, mungkin yang dari luar kota, mereka-mereka yang sudah banyak kesaksian, mereka bisa bercerita, artinya bahwa dengan sakramen minyak, apa yang nggak mungkin, apa yang mustahil, apa yang tadinya terikat oleh kuasa kegelapan, mereka berhasil dibebaskan, mereka berhasil dilepaskan, dan mereka mengalami pertolongan kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini, pasukan malaikat surgawi jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Kami tolak setan, kuasa gelap, roh jahat kami halau dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Ya, Anda boleh berdoa juga buat keluarga Anda, orang-orang yang bersama dengan Anda. Selalu ambil momen untuk bersuka cita, melepaskan perkataan kuasa, melepaskan perkataan berkat, dan terjadilah mujizat atas kehidupan Anda bersama dengan keluarga. Puji Tuhan. Nah, saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di hari ini. Dan kalau saudara yang baru pertama kali mungkin bergabung bersama dengan kami, saya mengucapkan selamat datang di dalam siaran channel Gereja Zion Church of Christ. Doa saya, biar melalui pelayanan ini, dimanapun Anda berada, di kota manapun, di wilayah manapun, atau mungkin di negara yang berbeda sekalipun, Anda dalam berkat Tuhan, Anda dalam kemuliaan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Nah saudara, di Gereja Zion Church of Christ, kami selalu memiliki yang namanya pengajaran, yaitu dengan tema setiap bulannya. Maka di bulan Februari berarti kita masuk dengan tema yang baru. Di bulan lalu kita berbicara, yaitu di awal Januari, kita belajar tentang yang namanya transisi, suatu bentuk perubahan, yaitu yang perubahan yang terjadi yang tidak langsung berubah, tetapi ada perubahan yang terjadi. Nah, di bulan ini kita berbicara mengenai progres, artinya kemajuan, apa saja yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, di sepanjang bulan kita akan berbicara tema-tema yang berbeda. Karena di sepanjang tahun 2021 ini, kita berbicara mengenai this is God's years to act. Artinya saudara, inilah tahun rahmat Tuhan. Kalau bagi orang mungkin tahun 2021 masih gelap, dan banyak hal yang diprediksikan negatif buat orang kebanyakan seperti itu. Tapi bagi kita yang percaya di dalam Kristus, kita mempercayai bahwa tahun yang kita jalani, tahun di mana kita menerima rahmat dan kemurahan yang Tuhan sediakan buat kita. Say amin saudara. Ya. Itu yang kita mau perkatakan di dalam kehidupan kita di sepanjang 2021 ini. Nah, oleh sebab itu, karena kita telah belajar tentunya di bulan Januari tentang transisi, suatu bentuk perubahan, maka artinya kita perlu bekerja sama dengan yang namanya perubahan. Untuk apa? Untuk dapat mencapai suatu kemajuan. Untuk itu, saat ini kita perlu melihat kemajuan apa saja yang sudah terjadi dan mengapa suatu kemajuan itu dapat mempengaruhi keadaan di sekitar kita. Nah, saudara, hari ini judul yang saya bawakan, saudara boleh ambil alat tulis, saudara boleh catat, saudara boleh ikuti bahwa judul yang saya bawakan ini berbicara mengenai mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab itu sendiri artinya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bahkan jika terjadi sesuatu, seseorang yang bertanggung jawab itu dapat dituntut, dipersalahkan, dan dapat diperkarakan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tentunya punya tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya adalah tahu dan melakukan. Tahu dan melakukan apa yang Tuhan harapkan, dan tahu serta melakukan apa yang orang lain harapkan dari diri kita sebenarnya. Nah, tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan, bukan yang orang lain lakukan. Nah, dengan demikian, kualitas diri kita pada waktu kita bertanggung jawab, maka kualitas diri kita akan terlihat. Nah, dari pengertian tentang tanggung jawab ini, bahwa kita bisa menyimpulkan kalau tanggung jawab itu bukanlah perkara yang mudah ya. Tetapi bukan karena itu sulit,
bukan berarti itu tidak mungkin untuk dilakukan. Saya selalu mengatakan kepada saudara, sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Saya mau ajak saudara untuk buka di dalam Markus pada pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-27 dikatakan begini. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi ayat 27, Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Seorang anak yang kerasukan roh jahat di dalam teks ini dibawa oleh orang tuanya kepada murid-murid Yesus. Selang beberapa waktu kemudian, Yesus baru saja turun dari atas gunung, karena waktu beberapa saat Yesus memisahkan diri dari murid-muridnya, karena dia harus berangkat ke gunung dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, ketika Yesus turun dan tiba di lokasi, dia melihat bahwa murid-muridnya sedang berdebat atau memperdebatkan sesuatu dengan orang-orang Farisi. Nah, ini menarik saudara bahwa orang Farisi tidak suka dengan Yesus, dengan kelompoknya Yesus, dengan murid-muridnya Yesus. Tetapi anehnya dimanapun ada Yesus, dimanapun ada murid-murid Yesus, selalu ada orang Farisi yang mengikuti mereka untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Menarik ya, mereka tidak suka, mereka benci bahkan, tapi selalu ada di mana Yesus dan murid-muridnya berada. Dan dalam kejadian yang diceritakan oleh kitab Injil Markus, orang-orang Farisi ada di sana dan sedang berdebat dengan murid-murid Yesus. Nah, pada waktu Yesus datang, Yesus melihat kondisi dan situasinya. Lalu, alasan daripada berdebat itu karena murid-murid Yesus ternyata tidak dapat mengusir roh jahat dari anak yang kerasukan tersebut. Dan itu menjadi keuntungan besar, menjadi keuntungan bagi orang Farisi untuk mulai menyerang dan mulai menghina murid-murid Yesus. Mungkin mereka menghina dan mengatakan, katanya gurunya hebat, katanya bisa ngusir setan. Segala macam mungkin diucapkan oleh orang Farisi. Dan ada perdebatan di antara mereka. Lalu, murid-murid yang baru ditinggal, ini sebentar saja baru ditinggal oleh Yesus. Ternyata pada waktu berhadapan dengan situasi mereka mulai galau, serta melupakan apa yang telah diajarkan pada saat mereka yaitu berhadapan dengan persoalan. Ini mirip seperti halnya Musa pada waktu naik gunung Sinai selama 40 hari pada saat Musa turun dari atas gunung Sinai, selesai bertemu dengan Tuhan untuk menerima 10 perintah Tuhan. Lalu Musa mendapati perkemahan bangsa Israel menjadi kacau balau. Artinya gini ya, alangkah cepatnya orang kehilangan Kristus dan Musa gitu loh. Baru berpisah sebentar, langsung berubah dengan cepat seperti itu. Nah, karena itu Yesus sempat menegur atas ketidakpercayaan para murid ini. Walaupun ada tafsiran lain yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus bukan menegur kepada para muridnya, melainkan menegur kepada orang Farisi yang saat itu ada di dalam lokasi yang sama. Whatever, tapi yang jelas Yesus memberikan teguran. Bisa saja itu dia sedang menegur murid-muridnya karena kelemahan mereka, karena mereka mudah tidak percaya, mudah bergoncang kepercayaannya.
Nanti saya jelaskan kepada saudara. Nah, kita kembali kepada peristiwa anak yang kerasukan roh jahat, di mana ayah sang anak tersebut bertanya satu pertanyaan kepada Yesus. Apakah ada sesuatu yang bisa Yesus perbuat bagi anaknya? Dia bertanya seperti itu. Dan Yesus menjawabnya begini. Jika engkau dapat, gitu, tanda tanya ya. Jika engkau dapat, kata Yesus gitu. Kata Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, itu jawabannya. Atau kalau saya mau bahasakan dengan bahasa yang mudah, ya, Yesus sedang mengatakan kepada orang tua daripada anak tersebut, dia sedang mengatakan, apa maksudmu? Apa yang bisa aku perbuat? Semua hal dapat terjadi kepadamu kalau kamu percaya. Itu maksudnya. Itu yang Yesus mau katakan kepada orang tuanya. Yesus sedang menempatkan bahwa tanggung jawab kesembuhan anaknya itu kembali kepada ayahnya. Itu tanggung jawabnya ada di ayahnya. Kalau anak itu mau sembuh, tanggung jawabnya ada di ayahnya. Ya, di sini kelihatannya nggak fair ya, kelihatannya. Loh, kok dibebankan kepada orang tuanya? Tetapi hal ini menggambarkan secara efektif betapa pentingnya bagian diri Anda, betapa pentingnya bagian diri kita untuk mengalami kemajuan di dalam kehidupan kita. Oke? Kita tidak dapat menempatkan diri kita di luar proses tersebut. Artinya kita nggak mau ikut serta di dalam kemajuan gitu. Biarin Tuhan yang jadikan kemajuan. Tiba-tiba datang ke pendeta, ditumpang tangan, simsalabim langsung mengalami perubahan gitu, mengalami kemajuan, hidupnya udah ada, jadi lebih bertanggung jawab dan segala macam. Ternyata itu harus yang namanya bagian daripada proses di mana kita harus ikut serta di dalamnya. Kita nggak bisa lari dari proses tersebut. Karena Anda bertanggung jawab untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan untuk mengalami suatu kemajuan, saudara. Jika Anda mengalami, misalkan jika Anda mengalami masalah, misalkan ya, dalam hal kesehatan, karena mungkin Anda memiliki berat badan yang berlebih, ketika Anda berdoa minta kesembuhan dari Tuhan, maka itu diperlukan langkah disiplin untuk mulai mengelola pola makan yang sehat. Pahami ya? Ini pahami dulu, saudara. Nah, jika Anda bermasalah dengan mendidik anak, misalkan, anak remaja Anda mungkin melakukan banyak hal yang membuat Anda susah, maka Anda bertanggung jawab melakukan apa yang Anda lakukan untuk terjadinya perubahan. Mungkin Anda berkata, saya tidak memiliki pengaruh untuk merubah dia. Saya tidak dapat mengendalikan perilaku anak saya kalau saya lagi nggak ada di tempat, nggak bersama dengan dia. Tetapi sesungguhnya Anda dapat mengambil langkah-langkah yang kreatif sebenarnya. Anda tidak bisa hanya menyerahkan kepada orang lain. Anda harus bertanggung jawab atas anak Anda sendiri. Itu dengan cara apa? Menyiapkan konsekuensi yang pantas bagi mereka. Bila mereka berbuat kekeliruan, ada konsekuensi yang pantas. Bila mereka melakukan hal yang terpuji, juga ada konsekuensi yang pantas bagi mereka. Artinya, Anda dapat mencari pengetahuan, Anda belajar. Zaman sekarang kita begitu banyak informasi yang dapat kita gali untuk tentang parenting, untuk merawat anak dan segala macam. Anda bisa cari pengetahuan baru. Oke, atau mungkin Anda bisa meminta bantuan dari luar. Bila mana dirasa perlu, Anda bisa ketemu dengan seseorang yang bisa membantu Anda. Nah, saudara, saat Anda mengambil keputusan tersebut, bila mana Anda mengambil keputusan untuk mau bertanggung jawab terhadap anak Anda misalkan, nah perilaku anak remaja Anda yang tadinya bikin Anda susah, itu bisa mulai berubah secara perlahan. Seperti perahu yang besar menuju arah yang ingin Anda tuju. Saya memberikan sebuah istilah begini, Anda mungkin ya, tidak dapat merubah hal-hal yang ada di dalam perahu. Anda mungkin sulit untuk merubah hal-hal yang ada di dalam perahu. Tetapi setidaknya, Anda dapat mempengaruhi arah kemana perahu itu sedang melaju. Nah, itu yang perlu Anda dan saya lakukan. Untuk yang namanya mengalami kemajuan, kita perlu mengambil tanggung jawab. Istilah di dalam keluarga kita. Nah, sebagai contoh, sewaktu istri saya diantar oleh anak saya yang pertama, dengan menggunakan mobil, diantar suatu tempat, seringkali diantar, beberapa kali dia komplain kepada anak saya yang pertama ini mengenai cara dia mengendarai mobil. Sampai akhirnya istri saya cerita kepada saya mengenai keluhan dia tentang cara anak saya membawa kendaraan. Dan ternyata yang menjadi alasan mengapa cara anak saya berkendara seperti itu adalah karena dia mencontoh cara saya membawa kendaraan, cara saya membawa mobil. Jadi anak saya mengikuti cara saya membawa mobil. Dari situ saya sadar berarti yang membuat dia bisa model pola berkendara seperti itu ya karena dia mencontoh dari cara saya bawa kendaraan. Nah, artinya untuk anak saya berubah, maka
cara berkendaranya untuk dia lebih baik, maka yang perlu berubah, dimulai itu dari diri saya berarti. Saya dulu yang harus bertanggung jawab untuk mau berubah. Nah, itu berarti menjadi tanggung jawab diri saya. Nah, seringkali kita suka meletakkan segala tanggung jawab kita itu kepada Tuhan ya. Bila mana terjadi sesuatu hal, kita meletakkan tanggung jawabnya sama Tuhan. Seperti pernyataan yang dikatakan oleh ayah anak yang sakit tadi. Oke. Tetapi sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Apabila kalau kita memang mau dan rindu ingin mengalami kemajuan. Tuhan memang berkuasa, saudara, untuk mengadakan pemulihan. Oke, tetapi dibutuhkan tanggung jawab dari kita untuk hal itu dapat terjadi. Percayalah, dibutuhkan tanggung jawab kita. Karena Tuhan berkata kepada orang tua anak tadi. Mengapa demikian? Karena kita ini bukan robot. Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk menentukan pilihan bebas. Itulah sebabnya kita perlu bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang kita buat. Itu dia. Makanya untuk Anda hebat di dalam hidup Anda, untuk Anda mengalami kemajuan dalam hidup Anda perlu bertanggung jawab dengan keputusan-keputusan yang Anda buat. Oke, nanti saya berikan penekanan lebih jauh lagi di dalam bagian-bagian yang saya bahas. Lalu mengapa Tuhan meminta kita untuk bertanggung jawab? Kenapa Tuhan meminta saya, meminta Anda, meminta kita orang percaya untuk kita menjadi orang yang bertanggung jawab? Yang pertama jawabannya adalah, tanggung jawab adalah identitas seorang pemimpin. Ya, tanggung jawab adalah identitas seorang pemimpin. Disebut pemimpin. Kenapa dia disebut pemimpin? Karena dia bertanggung jawab. Itulah pemimpin bertanggung jawab. Markus 9 ayat 14 dan 15 dikatakan begini, saya ulang dari bagian materi perikop yang saya bahas. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Nah, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, Yesus bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk. Dia bertanggung jawab untuk memberikan jalan, keselamatan kepada setiap orang yang dia jumpai. Semua orang, termasuk orang Farisi yang tidak menyukai dia. Nah, pada saat Yesus hadir di tempat itu, ketika dia turun gunung, berjumpa dengan murid-murid dan orang-orang Farisi, lihat baik, pada ayat 15, di situ disebutkan, mereka semua yang ketemu dengan Yesus, termasuk orang Farisi, reaksi atau respon mereka adalah sangat tercengang dan kaget melihat kehadiran Yesus. Nah, tercengang dalam teks di ayat 15 itu, dalam bahasa Yunaninya disebut dengan ektambeo. Ektambeo itu artinya gini, saudara, yaitu dengan kondisi yang sangat terkejut. Bereaksi sangat terkejut, takut, dan tercengang gitu loh. Mereka melihat Yesus kayak ada yang aneh gitu loh. Kenapa mereka bereaksi seperti itu? Kemungkinan mereka melihat sesuatu yang tidak biasa pada wajah Yesus. Seperti wajah Musa yang bersinar saat Musa turun dari gunung. Itu yang membuat orang-orang Israel pada waktu berjumpa dengan Musa, mereka ketakutan untuk mendekati Musa. Nanti saudara bisa baca kisah lengkapnya dalam Keluaran 34 pada ayat yang ke-30. Nah, kalau Anda lihat nih, tetapi wajah Yesus, Anda lihat baik-baik, di sini dikatakan bahwa dia lebih terang lagi dari wajahnya Musa. Wajah Yesus itu berkilat dan menyilaukan. Dari mana? Kalau kita mundur beberapa ayat, pada saat Yesus ada di atas gunung, Yesus itu bertransfigurasi. Wajahnya bercahaya. Oke. Dan di sana Yesus berdiri dan berbicara bersama dengan Musa dan Elia. Nah, apa yang dibicarakan di sana? Yesus berbincang-bincang dengan Musa dan Elia. Dalam Injil Lukas, kalau saudara baca nanti dalam pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36, di situ dituliskan bahwa Yesus, Musa, dan Elia sedang berbicara tentang kepergian Yesus. Oke, yang akan digenapi di Yerusalem. Nah, Lukas memakai istilah kepergian adalah dengan bahasa Yunani yaitu Exodus. Artinya, kematian orang-orang kudus adalah kepergian mereka keluar, keberangkatan mereka keluar dari Mesir yaitu dunia ini, artinya pembebasan mereka dari rumah perbudakan. Nah, dalam situasi kemuliaan, ini yang menarik, bahwa Yesus dalam kondisi dia sedang terang menderang kemuliaan yang luar biasa, Yesus justru berbincang-bincang mengenai kematiannya. Ini memberikan makna supaya kita jangan berusaha untuk meninggikan diri dalam kehidupan kita. Artinya, dalam kemuliaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pada waktu kita ada di dalam dunia ini,
So biarlah kita ingat bahwa di dunia ini atau di sini saat ini kita hidup, kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap sebenarnya. Kita cuman artinya sementara di dunia ini. Kita harus ingat, dunia ini hanya sementara. Hal ini diingatkan supaya apa? Supaya kita jangan sleep, jangan tertidur seperti para murid yang tertidur pada saat Yesus masuk dalam kemuliaan. Sebagaimana halnya juga murid-murid tertidur pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, sebagaimana Yesus sebagai pemimpin, dia bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk jalan keselamatan. Maka Anda dan saya, kita anak-anak Tuhan, maka tanggung jawab kita sebagai pemimpin, kita dipanggil untuk memberikan pengaruh. Itu sebabnya kenapa saya percaya bahwa kita dipanggil untuk memimpin perubahan, memimpin orang untuk menuju kehidupan yang benar. Artinya kita sebagai pemimpin untuk membawa orang kepada jalan kebenaran. Makanya, saudara harus pahami bahwa karena tanggung jawab adalah identitas seorang pemimpin, maka tanda atau identitas kita pasti akan terlihat dengan jelas. Oleh sebab itu, kalau kita disebut sebagai anak Tuhan, kalau kita disebut sebagai pribadi yang menjadi anak-anak Kristus, maka sebenarnya identitas kita itu harusnya dapat kelihatan. Kalau kita mau ke pantai, saudara, biasanya kita akan mulai menjumpai yang namanya pohon kelapa, gitu ya. Kalau kita mau ke pantai, biasanya kita akan mulai kecium hawa air laut asin, gitu ya. Kalau kita mau hampir ke pantai lagi, kita mulai mendengar deburan ombak seperti itu. Artinya gini, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita itu pasti akan tampak gitu loh, saudara. Orang ketika berjalan dengan kita, ngobrol dengan kita, ketemu dengan kita, melihat medsos kita, oke ya, melihat apa yang kita posting di dunia maya, harusnya itu dapat menunjukkan dan orang bisa melihat sebenarnya bahwa oh ini anak Tuhan nih, gitu loh saudara. Nah persoalannya seringkali masalahnya gitu ya saudara, bahwa media sosial seringkali dipakai bukan untuk menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan, tapi lebih banyak dipakai untuk pencitraan. Ya saya tidak melarang orang untuk pencitraan, tapi sebaiknya kita anak-anak Tuhan, kita bukan lagi menggunakan medsos untuk pencitraan. Ya kan, seringkali apa yang tampak di medsos saudara tidak sesungguhnya, tidak real, tidak nyata seperti itu. Mereka menampakkan model-model kehidupan mereka. Padahal, saya mau katakan sama saudara, jangan terjebak dengan medsos. Kalau kita melihat sesuatu di medsos, itu bukan perilaku yang sesungguhnya. Karena yang sesungguhnya adalah bagaimana kehidupan mereka sehari-hari di rumah mereka. So, seharusnya anak Tuhan kita tidak perlu terjebak dan tenggelam dalam konsep dan model yang seperti itu, saudara. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita mesti bertanggung jawab, karena identitas kita sebagai seorang anak Tuhan, kita mau menuntun orang kepada kebenaran. Itulah tanggung jawab kita. Karena tanggung jawab adalah identitas seorang pemimpin. Nah yang kedua saudara, alasan daripada mengapa Tuhan ingin atau Tuhan meminta kita untuk bertanggung jawab adalah tanggung jawab membentuk karakter diri yang kuat. Tanggung jawab membentuk karakter diri yang kuat. Saya ulangi, tanggung jawab membentuk karakter diri yang kuat. Yesaya 50 pada ayat yang keempat dikatakan begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah pada saat kita mau disiplin, membangun pergaulan yang erat dengan Tuhan, maka perkembangan karakter kita akan semakin baik. Dan itu akan membuat pribadi kita tampak berbeda dengan orang dunia ini. Orang yang bertanggung jawab itu memiliki kendali pribadi, sehingga ia tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan oleh keadaan atau situasi. Oke. Nah, iblis itu selalu akan berusaha untuk membawa yang namanya situasi negatif, agar kita mengalami yang namanya keraguan. Minggu lalu saya katakan bahwa panahnya iblis ada dua, yaitu dengan menempatkan pikiran yang negatif, sama satu lagi yaitu situasi yang negatif. Nah, iblis akan selalu coba membawa situasi negatif untuk kita mengalami namanya keraguan. Nah, saya ajak saudara untuk perhatikan bagaimana para murid ketika mereka mendoakan anak yang kerasukan roh jahat. Lihat baik, keyakinan mereka di awal mereka bersemangat untuk melepaskan kuasa roh jahat atas anak itu. Tetapi akhirnya mereka justru terbawa oleh situasi, terbawa oleh suasana. Dalam Markus 9 pada ayat yang ke-18, dikatakan di sana, dan setiap kali roh itu menyerang dia, lihat action daripada iblis. Roh itu membantingnya ke tanah, mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Ya kan?
Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lihat ini yang dilihat oleh murid-murid, sehingga mereka gagal untuk melepaskan kuasa roh jahat. Tapi perhatikan caranya Yesus. Cara Yesus adalah ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Nah, lihat cara Yesus dengan cara murid berbeda. Yesus tidak membiarkan dirinya terbawa oleh suasana negatif yang ada di hadapannya. Yesus memiliki karakter diri yang kuat dan itu tidak dapat digoyahkan. Waktu saya mendoakan kuasa kegelapan, artinya orang-orang yang terikat kuasa kegelapan, sama saudara, ada manifestasi, ada action yang dibuat orang tersebut. Tujuannya apa sih? Agar kita seolah-olah mengagumi bahwa hebat ya, wah besar banget nih setannya nih. Kita coba menempatkan kekaguman kepada, tanpa sadar kita menempatkan kekaguman kepada orang yang sedang manifestasi ini. Nah, saya belajar dari ayat ini. Makanya setiap kali ketika mendoakan orang yang terikat kuasa gelap roh jahat, saya tidak pernah mau menempatkan situasi negatif tersebut untuk mengganggu saya dalam mengusir roh jahat. Karena buat saya itu hanya actionnya dia untuk menakut-nakuti seperti yang diceritakan di dalam Markus pada pasal 9 ini. Bedakan murid-murid. Murid-murid akhirnya tidak bisa mengusir roh jahat itu karena mereka sudah melihat bahwa sepertinya hebat banget. Ya kan? Karena mungkin orang bilang, waduh, anak itu mau mati itu. Tapi lihat, Yesus tidak meresponi orang-orang yang berkata, ya mati tuh anak itu. Yesus tidak berkata, mati nggak ya? Mati nggak ya? Enggak. Tapi dia percaya bahwa kuasa Tuhan membebaskan anak ini untuk dilepaskan. Lihat, Yesus memiliki karakter yang kuat. Dan karakternya tidak dapat digoyahkan. Pada waktu saya dapat cerita dari istri saya bahwa anak saya yang pertama, dia ketemu dengan teman-temannya. Pergaulan anak-anak muda, ketemu ngobrol dan segala macam. Ternyata anak saya pulang dan ceritakan sama istri saya. Apa yang dia lakukan ketemu dengan teman-temannya. Simple, sederhana. Tapi lihat, dia cerita sama orang tuanya. Anak saya yang pertama cerita dan dia berkata bahwa teman-temannya pada ngerokok semuanya. Di situ teman-temannya ngobrol, nawarin dia rokok. Ayo nih Matthew, nih rokok nih. Tapi Matthew di tengah teman-temannya, anak saya berkata apa? Enggak, gue nggak mau rokok. Gue nggak mau kayak lu, kata gitu. Dia nggak mau ambil. Apapun ditawarkan, apapun yang diajakin untuk ikutan yuk gini, ngerokok, dia nggak pernah mau. Dan dia cerita sama maminya. Sampai hari ini. Makanya ketika saya dengar cerita seperti ini, itu yang dia lihat dari kami sebagai orang tuanya, bertanggung jawab. Dia dapat melihat bagaimana karakter kami. Makanya anak saya di tengah-tengah situasi yang negatif sekalipun, dia tidak ikut-ikutan dengan teman-temannya. Ini yang saya namakan karakter yang kuat. Nah, saya bangga dengan anak saya yang pertama ini. Karena dia tidak membiarkan dirinya terhanyut dan terbawa dengan situasi yang ada di sekitarnya. Walaupun teman-temannya ngajakin dia. Haleluya. Nah, yang ketiga, saudara, alasan kenapa Tuhan minta kita bertanggung jawab? Karena tanggung jawab menciptakan kenyamanan. Menciptakan kenyamanan kepada lingkungan sekitar. Tanggung jawab akan menciptakan kenyamanan pada orang-orang sekitar. Ibrani 12 pada ayat yang ke-14 berkata begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Orang yang bertanggung jawab, saudara, tahu akan kewajiban mereka. Oke, orang yang bertanggung jawab itu tahu kewajibannya apa saja. Orang yang bertanggung jawab, mereka menjalani segala hal dengan sepenuh hati. Itu akan menciptakan kenyamanan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalkan saya kasih contoh seperti ini. Dalam penerapan protokol kesehatan bagi diri kita sendiri, sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi tujuannya juga untuk buat lingkungan sekitar, buat orang-orang yang kita jumpai. Protokol kesehatan. Dan saya banyak jumpai banyaknya dokter atau warga masyarakat yang terpapar virus sampai terjadi yang namanya kematian atas mereka. Sebenarnya karena ada orang-orang yang
nggak mau aware gitu, tidak aware dan menganggap santai protokol kesehatan, lalu suka sembarangan saja dalam beraktivitas. Atau dia tidak jujur memberikan informasi kepada orang yang ada di sekitarnya bila mana dia sudah terpapar virus atau mungkin dia sedang menjalani isolasi mandiri. Itu yang terjadi seringkali, makanya kenapa banyak orang yang terpapar. Karena harusnya mereka bertanggung jawab gitu loh saudara. Kalau memang mereka sedang menjalani isolasi, kalau memang sedang PCR atau sekarang sedang mereka juga kena virus, sebaiknya mereka bertanggung jawab dengan situasi kondisi mereka. Harusnya. Tapi terkadang orang nggak aware. Santai aja. Jalan aja. Sebarangan. Seperti itu saudara. Harusnya ciri anak Tuhan nggak begini. Makanya tanggung jawab itu harusnya orang yang bertanggung jawab akan menciptakan kenyamanan pada lingkungan sekitarnya. Nah, dalam sebuah hubungan, dalam membangun sebuah hubungan memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oke? Kita mungkin saja akan membuat kesalahan di berbagai titik dalam hidup. Tetapi mereka yang mau bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka, itu dapat menumbuhkan kepercayaan dan memberikan kenyamanan. Baik kepada pasangan, baik kepada teman, dan kepada anggota keluarga. Dan pada akhirnya saudara, kepercayaan ini bisa berfungsi sebagai dasar untuk menghargai hubungan kita dengan orang lain. Saya berharap saudara, kita menjadi orang-orang yang mengalami kemajuan dengan yang pertama adalah kita harus mau bisa bertanggung jawab di minggu ini, kita belajar akan hal itu. Yang keempat alasannya. Yang terakhir, tanggung jawab akan menghilangkan kemalasan. Catat baik, tanggung jawab menghilangkan kemalasan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 8, sebab kamu sendiri tahu bahwa bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Waktu saya kecil, saya suka mendengar ada sebuah ungkapan, orang berkata, kalau ada pria yang malas, udah dewasa tapi nggak mau cari kerja, santai aja, numpang di rumah orang tuanya aja, ya kan, nggak mau mandiri, nggak mau berpenghasilan, maka dikatakan, udah mendingan cariin dia istri deh, nikahin aja katanya gitu, agar dia jadi bertanggung jawab kalau udah punya istri, katanya begitu. Saya sih menyarankan dan saya pikir cara menikah seperti ini tidak akan saya sarankan sama saudara. Nggak begitu sebenarnya cara menikah. Tapi katanya begitu. Ada orang yang nggak jelas, laki-laki udah suruh kawin aja, suruh nikah aja seperti itu. Nah saudara, salah satu tanggung jawab orang Kristen sebagai pengikut Kristus adalah dia bertanggung jawab untuk kehidupannya, pemenuhan kehidupannya. Anda bisa lihat di ayat tadi kita baca bahwa Rasul Paulus, dia sebagai seorang rasul yang melayani, yang berkhotbah, membimbing orang kepada kebenaran, memiliki jumlah jemaat yang tidak sedikit. Rasul Paulus itu mengajarkan tanggung jawab ini kepada semua jemaat yang dia layani. Dengan terus terang, Paulus menyampaikan bahwa sebagai pekerja Injil, dia juga bertanggung jawab untuk menghidupi kebutuhannya. Kebutuhannya sendiri. Tanpa bermaksud dia untuk merepotkan kehidupan orang lain. Paulus bekerja sebagai apa? Sebagai penjual tenda, dia berjualan. Dan dari sana dia dapat mencukupi kebutuhan untuk hari-harinya. Nah, karena itu, saudara, Paulus memberikan petunjuk terkait akan hal ini. Paulus dengan tegas menyampaikan kepada setiap kita, kepada Anda, kepada saya, kepada setiap kita bahwa tidak pantas bagi seseorang yang tidak bekerja untuk makan gitu, saudara. Kalau nggak bekerja jangan makan, Alkitab berkata begitu. Karena hidup bermalas-malasan istilahnya bukanlah tabiat dari pengikut Kristus. Nah, saya percaya bahwa di tengah masa pandemi sekalipun, saya percaya anak-anak Tuhan tetap dapat survive, dia tetap dapat untuk bisa beraktivitas untuk menghasilkan sesuatu. Saya percaya Tuhan tidak membiarkan Anda tenggelam dan terhilang. Tapi Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan selalu jalan keluar untuk kita bisa menghasilkan sesuatu. Nah, saya berdoa buat saudara bahwa Anda bukan menjadi orang yang pemalas. Makanya tanggung jawab ini akan menghilangkan yang namanya kemalasan dalam diri kita. Karena kecenderungan manusia pengennya udahlah malas-malasan aja dan santai-santai aja. Tapi saya berdoa buat saudara bukan menjadi orang yang mundur ke belakang. Tapi saudara adalah orang-orang yang mengalami kemajuan. Nah, saya simpulkan saudara bahwa tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Oke ya, tanamkan dalam pikiran saudara, tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan, bukan yang orang lain lakukan.
agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Jadi jangan berharap hak dulu kalau kita belum melakukan apa yang perlu, yang dinamakan dengan tanggung jawab kita. Tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ingat seperti tadi yang 4 poin tadi, karena tanpa tanggung jawab, maka semuanya akan menjadi kacau. Oke, semuanya akan menjadi kacau. Jika kita melalaikan tanggung jawab, maka kualitas dari diri kita mungkin akan menjadi rendah. Untuk itu, tanggung jawab adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Karena tanggung jawab menyangkut orang lain, bukan hanya tentang diri kita sendiri. Nah, saudara, kiranya melalui 4 alasan ini kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa kemajuan diri kita akan dapat terlihat, akan dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya berdoa, ikuti terus sepanjang bulan Februari ini. Kita akan terus belajar tentang yang namanya progres yang dimulai hari ini dengan bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab. Dan saya berdoa bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan mereka. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami terima hari ini sungguh sangat memberkati kami, mengubahkan kehidupan kami, mencerahkan cara pandang kami, dan kami menjadi orang-orang yang perlu dan harus untuk mengambil yang namanya tanggung jawab. Dan kami percaya bahwa ada kemajuan yang akan terjadi bagi kehidupan kami. Dimulai hari ini, kami mengambil sikap yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa biar dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan ini, mereka diberkati dan mereka berhasil dalam mempraktekkan firman Tuhan ini. Roh Kudus, jamah mereka, urapi mereka, bimbing mereka untuk masuk di dalam yang namanya kemajuan di dalam kehidupan mereka. Maka aku berdoa melepaskan berkat ini atas mereka. Tangan-tangan mereka dimanapun mereka berada, mereka bukan menjadi orang-orang yang biasa-biasa, tapi menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau hari ini ada yang baru pertama kali mungkin, mereka mengikuti siaran ini, dan mereka digerakkan oleh Roh Kudus, untuk mereka mau bertobat, mereka mau berubah hidup mereka mau menjadi ciptaan yang baru. Maka hari ini, aku berdoa melalui siaran ini dalam nama Yesus. Engkau dijamah Tuhan, Engkau dilawat Tuhan, Engkau diubahkan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, menjamah hidupmu dan mengubahkan kehidupanmu dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, terjadi perubahan, terjadi pemulihan atas hidup. Kalau hari ini engkau ada sakit penyakit juga, dari mimbar ini, aku melepaskan berkat bagimu. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Dalam nama Yesus atas hidupmu terjadilah. Kalau hari ini juga engkau sedang membutuhkan terobosan atas pekerjaan, atas ekonomi Anda, aku melepaskan berkat dari mimbar ini. Dalam nama Yesus terjadi berkat-Mu yang besar terbuka bagimu. Apa yang selama ini kau harapkan, apa yang selama ini telah kau doakan, semua penghalang yang iblis setan coba buat, aku lumpuhkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Terbukalah jalanmu, terbukalah berkat-Mu, dan terjawablah doa-doamu dalam nama Tuhan Yesus. Aku melepaskan kuasa berkat ini terjadi bagi hidup. Bila engkau butuh doa untuk pemulihan rumah tanggamu, aku berdoa dalam nama Yesus, suami istri bersama keluargamu diberkati, dipulihkan. Aku berdoa kuasa Tuhan menjamah dan mengurapi engkau dimanapun kau menyaksikan siaran ini. Kuasa Tuhan menjamah mengubahkan engkau. Terima kasih Tuhan. Aku percaya bahwa kuasa berkat Tuhan yang besar terjadi bagi setiap mereka. Dan di akhir ini Tuhan, sebelum kami menerima berkat juga, aku berdoa buat setiap mereka juga yang sudah terlibat di dalam pelayanan mimbar ini. Berkati mereka yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini. Apa yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Tangan-tangan mereka juga sudah bekerja sama membantu untuk memberkati pelayanan ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa diberkati yang luar biasa. Dan Tuhan, Engkau yang kirimkan terus berkat-Mu. Tuhan yang kirimkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tepat juga untuk bekerja sama di dalam pelayanan ini. Karena gereja ini punya Tuhan, Tuhan yang memberikannya, Tuhan yang menyediakannya. Kami mempercayai bahwa ketika kami bekerja sama di dalamnya, kami membangun di dalamnya dengan hikmat Tuhan, semuanya akan Tuhan buat berhasil. Bangsa Indonesia diberkati, negara kami diberkati, setiap prosesnya semuanya diberkati. 2021 tahun yang penuh kelimpahan, tahun rahmat Tuhan disediakan bagi setiap kami orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri. Dan kami percaya kami semua bersama keluarga sehat. Kami semua diberkati hidup di bumi sama seperti di sorga. Dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam studi sekolah kuliahmu. Dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan kau diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati.
rumah tanggamu berbahagia. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Dengan iman sama-sama saya katakan, amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan dan selamat hari Minggu. Shalom.